Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys. Perkenalkan, nama saya Rizka Lavenia Treta, MPM 18 310 135, kelompok 14. Di sini saya dari Fakultas Kedokteran Umum Universitas Malahayati Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi praktikum anatomi pertemuan 4, yaitu tentang nukleus kranial 12 atau nervus 12. Jadi sebelum kita membahas tentang nukleus nervus 12, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu sistem saraf. Jadi sistem saraf itu dia terbagi dua, ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi. Di mana sistem saraf pusat itu dia terdiri dari otak, medula spinalis. Kalau sistem saraf tepi dia itu terdiri dari 31 spinalis nervus, 12 cranial nervus. Di sini kita membahas tentang 12 cranial nervus. Sebelum masuk ke 12 cranial nervus, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang otak diencephalon atau thalamus. Jadi di diencephalon atau thalamus itu dia ada ventriculus lateralis. Ini ventriculus lateralis. Ada capsula interna, ada nuclei reticularis. Itu nucleus reticularis ini biasanya untuk optikus. Dia tuh ada nuclei anterior. Ini ada yang warna hijau, ini nuclei medialis. Terus dia kalau yang ini ada warna biru, ini ada nuclei metatalmi. Nuclei metatalmi ini dia terbagi dua, ada nucleus corporis geniculati lateralis, ada nucleus corporis geniculati medialis. Selanjutnya kita akan membahas ini yang B, ini ada hemisferium. Jadi pada otak hemisferium itu terbagi dua, ada hemisferium kiri maupun hemisferium kanan. Ini yang B, ini gambar hemisferium cerebri sebelah kiri, dilihat dari sisi kiri. Ini gambar yang dilihat dari sisi kiri. Kalau yang C itu adalah hemisferium yang bagian kanan, yang dilihat dari sisi medial atau dari tengah, sisi tengahnya. Terus selanjutnya kita akan menjelaskan tentang diencephalon yang radiotinus talmi dan kapsul interna. Di sini tersedia ada radiotinus talami anteriores atau disebut dengan crus anterius capsulae internae. Terus selanjutnya itu adalah ada ini. Ini adalah hipotalamus, tetapi hipotalamus yang dilihat dari lateral, yaitu dari samping. Dari hipotalamus yang dilihat dari samping kita bisa melihat dari ada nucleus propetici, ada nucleus anterior, ada tractus praventriculo hypophysialis. Terus ada nucleus suprachiasmaticus, ada nucleus supraopticus, berarti dia khusus pada bagian mata untuk penglihatan. Terus ada neurohipofisis, ini neurohipofisis, ini adenohipofisis. Terus selanjutnya kita akan membahas bagian mesencephalon dan glandula pinealis. Ada brachium colliculae superioris, ada brachium colliculae inferioris, ada nervus trochlearis atau nervus keempat. Selanjutnya kita langsung aja ke intinya, yaitu kita akan membahas bagian nervus 12 kranial, yaitu kita buka sebutannya ini. Di sebelum ini dah nervus kranial 12, di mana nervus ini yang pertama ada nervus opticus atau nervus kedua, yaitu sebagaimana fungsinya yaitu untuk penglihatan. Opticus yaitu fungsinya untuk penglihatan. Ini ya yang warna kuning ini. Ini untuk nervus opticus. Selanjutnya itu adalah
nervus oculomotorius, yaitu nervus ketiga, yang dimana fungsinya untuk pergerakan bola mata, yaitu kontraksi pupil dalam cahaya, jadi atau penglihatan jarak dekat. Itu fungsi dari nervus oculomotorius ketiga. Yang ke ini adalah nervus trochlearis, yaitu nervus keempat. Ini ya, nervus keempat. Nih, yang warna kuning ini. Ya, nervus keempat itu adalah untuk pergerakan bola mata juga. Terus nervus abducens. Abducens ini adalah nervus ke-6 yang dimana yaitu fungsinya untuk pergerakan bola mata juga. Terus ada nervus trigeminus, yaitu nervus kelima, yaitu untuk fungsinya itu untuk sensasi pada wajah, kulit kepala, dan kontraksi untuk pengunyah juga. Terus nervus facialis. Nervus facialis itu ada nervus ketujuh, yaitu dia untuk bagian daerah wajah, yaitu untuk pengecepatan kontraksi bagian wajah. Terus ada nervus ke-8, yaitu nervus vestibulocochlearis, yaitu untuk pendengaran dan keseimbangan. Ini nervus ke-8. Terus nervus ke-9 ini ya, nervus ke-9 ini gambarnya. Itu adalah nervus glossopharyngeus, yang itu dimana fungsinya untuk indera pengecapan. Yang ke-10 ini adalah nervus vagus. Nervus vagus ini dia yang berfungsi pada bagian kontraksi bagian dalam, yaitu dia kontraksi bagian untuk sensoris jantung, pernapasan, dan refleks tekanan. Kalau sensorik dan untuk laring ketika berbicara, penurunan frekuensi jantung, kontraksi saluran pencernaan. Pokoknya dia berperan pada bagian dalam tubuh, itu nervus vagus. Yaitu lebih dominan ke daerah jantung, paru-paru, dan pencernaan, itu nervus vagus. Kalau nervus accessorius yaitu nervus ke-11, yang dimana kontraksi untuk bagian leher dan bagian otot bahu, dimana yang biasanya berperan pada musculus sternocleidomastoideus, yaitu bagian leher, sama itu musculus trapezius, itu untuk bagian bahu. Itu berperan banget untuk nervus accessorius ke-11. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah nervus ke hypoglossus, nervus ke-12. Nggak ada ya di sini. Hypoglossus. Oh, kita cari gambarnya ya. Hypoglossus. Oh, jika tidak ada, jadi yang ke-12 tuh adalah ini ada. Ini karena nggak dibuat aja. Jadi nervus hypoglossus yaitu nervus ke-12 ini yang untuk berfungsi untuk pergerakan lidah. Ya. Jadi selanjutnya itu di sini juga ada nih nervus trigeminus, berarti nervus ke-5. Yang ini yang di kranial, yang ini gambar nervus kranial tapi dilihat dari fossa krani medial, berarti dari fossa krani yang bagian tengah. Jadi ada nervus trigeminus ke-5, ada ganglion trigeminale, ada nervus mandibularis, ada nervus maxillaris, ada nervus ophthalmicus. Ini selanjutnya ini adalah arteri dan nervi. Ini nervus opticus, yaitu nervus kedua. Ini nervus ophthalmicus, yaitu nervus kedua, olfactorius. Kalau nervus ke-1 itu adalah olfactorius, yaitu untuk penghidu. Nih. Di sini juga ada maksudnya dia jadi pada nervus cranialis dia nih ada yang bagian tepi ya tadi, bagian tepi saraf tepi. Bagian saraf tepi kan tadi dibagi dua. Ada yang bagian 31 spinalis, ada 12 cranialis. Jadi di sini kita membahas 12 cranialis. Jadi di sistem saraf tuh dia ada yang juga untuk somato, ada juga yang untuk otonom, ada juga yang untuk visceral. Jadi di sini dia ada yang nuklei somato afferent, ada nuklei visceral afferent, ada nuklei visceral
efferent spesifik. Jadi dia ini pembagiannya. Kalau untuk nervus ke-8 dia itu adalah nuklei somatoefferent spesifik atau disebut dengan CASES. Nah, ini untuk nervus ke-3, ke-4, ke-6, ke-7 dia itu adalah untuk termasuk dari nuklei somatoefferent. Efferent berarti termasuk dalam saraf motorik, bagian motorik, yaitu seu. Selanjutnya itu adalah selanjutnya ya, di sini lebih dijelaskan lagi. Ini adalah nervus opticus, yaitu adalah nervus untuk penglihatan. Ini penglihatan. Di sini ada untuk nervus oculomotoris, yaitu nervus ke-3, nervus trochlearis, nervus ke-4, dan abducens nervus ke-6. Selanjutnya kita bahas bagian klinis. Jadi pada nervus ini halaman kita buka dulu ya, halaman 200. Jadi di sini tadi bagian klinis itu kita ada membahas tentang lesi nuklei talami. Jadi pada nuklei talami, jadi kan tadi nuklei talami kan tadi dibagi dua ya. Nih tadi gambarnya. Jadi nuklei talami itu dia terbagi dua, ada nucleus corporis geniculati lateral sama nucleus corporis geniculati medialis. Jadi pada klinisnya dia itu nuklei talami itu dia ada yang non spesifik, ada yang spesifik. Kalau dia non spesifik dia tuh biasanya ada gangguan akibat sirkulasi darah yang menyebabkannya tuh gangguan kesadaran tuh menurun, sama kewaspadaannya tuh juga menurun. Terus kalau nuklei talami spesifik dia tuh gangguan sensoriknya yang kena, jadi dia suka nyeri. Terus gangguan motoriknya seperti paralisis, ataksia, serta perubahan kepribadian itu pada nuklei talami spesifik. Di sini ada akromegali kalau nggak salah. Jadi, pada kurusan nukleus paraventricularis, khususnya nukleus supraopticus yang menyebabkan defisiensi ADH, yaitu ADH ini adalah hormon, sehingga pada orang yang diabetes insipidus, dia itu menyerap air di tubulusnya itu bisa mengganggu ginjalnya. Pasiennya itu mengeluarkan urin tuh setiap hari bisa 20 liter. Jadi dia tuh bisa menyebabkan diabetes insipidus. Kalau akromegali juga terjadi karena pembesaran ekstremitas di bagian-bagian tubuh yang menonjol, seperti manus. Manus itu adalah tangan. Kalau pes itu kaki. Kalau mantum itu dagu. Kalau mandibula itu rahang bawah. Kalau auris telinga, nasus itu hidung, supercilia itu alis atau genitalia. Nah, itu semua disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Hormon pertumbuhan itu biasanya growth hormone, itu disebut dengan GH. Kalau gigantisme juga itu karena biasanya growth hormone atau growth hormone itu GH. Jadi selanjutnya itu adalah penyakit Parkinson. Parkinson ini adalah dia sintesis dopamin yang jauhnya berkurang, di mana dia ada di substansia nigra. Jadi nanti substansia ini nanti kita lebih jelasin lagi di pertemuan selanjutnya, karena
substansia nigra ini dia ke pelajaran nanti ke medula spinalis. Jadi medula spinalis itu ada dua lapisan. Ada substansia nigra, ada substansia alba. Jadi kalau penyakit Parkinson ini dia disebabkan kurangnya dopamin di substansia nigranya. Jadi itu penyebab Parkinson. Jadi cukup yang itu dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.